Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatus Suhro dari SMKS Kesehatan Yana Susada. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang dihubungkan dengan Edmodo secara online. Oke, untuk yang pertama, ini adalah nama saya dari institusi SMKS Kesehatan Yana Susada. Ini untuk tugas ini untuk melengkapi training online Siamolek batch 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akun guru. Ini username saya dan email saya. Jadi, apabila saya masuk pada akun saya, jadi saya menggunakan username yang sama dengan email saya. Apabila kita kaitkan dengan Edmodo, nah ini saya memasukkan email saya. Jadi, langsung kita login. Nah, ini adalah tampilan akun saya. Nah, ini data diri saya, profil, siswa, dan juga koneksi guru, sama dengan apa yang saya presentasikan di PPT. Selanjutnya kelas. Nama kelas grup dan kode grup. Saya mengambil di sini hanya satu kelas, hanya satu grup saja, kelas 12A. Kita cocokkan dengan Edmodo. Di sini saya alhamdulillah sudah banyak kelas yang tergabung di sini. Ini ada beberapa kelas terbaru, cuman tidak saya lampirkan pada PowerPoint, pada hasil PPT saya, presentasi PPT saya, karena di sini masih belum banyak kegiatan. Nah, ini saya ambil yang English Group kelas 12A. Nah, ini kelas grup yang saya presentasikan di PPT. Ini alamat grupnya. Dan ini kode grupnya, CIP2WR, namanya kelas 12A. Nah, ini kodenya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui anggota. Nah, di sini anggotanya tertulis 24 orang, sama dengan yang ada di Edmodo. 24 orang. Nah, ini adalah siswi kami sebanyak 24 orang dari kelas 12A. Selanjutnya, library. Kita membahas library di sini, contoh-contoh soal. Kita masuk pada Edmodo untuk library. Nah, ini adalah contoh-contoh soal, assignment, kuis, dan juga materi-materi. Ada juga gambar yang diupload di library. Jadi ini contoh-contoh. Selanjutnya, tipe soal. Nah, di sini ada 5 tipe soal. Ini yang saya presentasikan, multiple choice, essay, true false, matching, and fill in the blanks. Nah, di sini kita bisa cocokkan yang ada di library. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Pertama dari multiple choice. Multiple choice. Nah, ini ada beberapa soal. Jadi mereka bisa menjawab dengan tipe soal pilihan ganda.
Selanjutnya ada essay. Nah, ini mereka mengisi di kotak bawah ini sesuai yang ada di soal. Ini adalah soal essay. Yang ketiga itu adalah matching. Nah, di sini mencocokkan antara soal yang di sebelah kiri dan jawaban yang di sebelah kanan. Di sini adalah contoh soal matching. Keempat adalah fill in the blanks. Jadi mengisi titik-titik yang kosong. Selanjutnya untuk true or false. Ini ada di sini kuis saya. Nah, ini adalah contoh soal true or false. Oke, nah di sini jadi mereka diberikan paragraf cerita dan mereka diberi soal. Kalimat ini benar atau salah sesuai cerita di atas. Oke, selanjutnya ini adalah tugas dan kuis serta diskusi berdasarkan yang ada pada siswa kelas 12 tadi. Kita buka lagi grupnya. Jadi ini kita sinkronkan dengan grup yang tadi, grup 12A. Nah, di sini ada beberapa kuis yang dikerjakan. Ini ada 30 orang yang menjawab 50 pertanyaan. Ini untuk kuis, dan untuk tugas ini secara mandiri. Jadi saya memberikan file listening dan juga ada file teksnya untuk listening. Jadi mereka mengerjakannya secara mandiri, secara manual. Jadi mereka mengumpulkannya secara manual. Jadi mereka tidak mengerjakan di Edmodo ini. Jadi hanya filenya saja yang di-share di Edmodo. Nah, ini ada beberapa diskusi. Jadi komentar mereka sudah mengerjakan UTS dan juga mereka tanya tentang kuisnya. Ya. Jadi itu beberapa diskusi yang ada. Selanjutnya ini yang tadi yang saya tampilkan di Edmodo. Nah, ini adalah pengerjaan kuisnya. Oke, seumpama kita buka kelompok ini, tugas ini, kuis dari kelas 12. Kita buka. Nah, ini adalah contoh nilai yang sudah mereka kerjakan, ya, soal yang mereka kerjakan. Ini ada 80/100, jadi nilai total kalau benar semua mereka mendapatkan 100. Contoh, kita klik satu orang. Nah, di sini yang merah ini adalah yang salah dan yang hijau ini adalah yang benar. Jadi apabila mereka mendapat merah di sini, warna merah, ini salah, jawaban mereka salah. Nah, ini adalah jawaban yang benar, B. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh lagi tentang assignment yang barusan saya kerjakan. Ini kelas 12B yang terbaru, 12A yang terbaru. Jadi mereka mengerjakan assignment. Ini masih baru, grup baru, jadi tidak terlalu banyak kegiatan. Ini adalah contoh assignment. Jadi mereka sudah mengerjakan, siswa yang sudah mengerjakan sebanyak 33 siswa. Nah, ini adalah grade-nya. Nah, di sini grade-nya mereka diberikan batas waktu sampai jam 3 sore pulang sekolah. Nah, ini
jam yang sudah mereka maaf, bukan jam 3 sore tapi jam 9. Jadi ada tambahan waktu. Nah, ini nilai, jadi ada 50, 80, 100, ada yang 90 ya. Jadi berdasarkan kemampuan mereka. Selanjutnya ini pengerjaan tugas yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini kesan memanfaatkan Edmodo. Ini adalah yang saya presentasikan adalah kelas 12. Kelas 12 bahasa Inggris, jumlah siswa 46. 46 ini adalah 2 kelas. Yang saya presentasikan tadi di PPT ataupun di Edmodo itu hanya satu grup, yaitu 24 siswa. Nah, kendalanya di sini permasalahan pada kuis, kadang pada tugas, apalagi berhubungan dengan listening. Jadi mereka siswa-siswi kami ini harus mendownload terlebih dahulu. Nah, di situ kelemahannya. Jadi mereka harus mendownload dahulu, baru mereka bisa mendengarkan. Jadi tidak secara langsung mereka klik, langsung mereka dengarkan, tidak. Jadi mereka harus download dulu, gambar juga mereka harus download dulu. Jadi tidak secara langsung. Nah, ini berhubungan dengan internet. Nah, berhubungan dengan internet. Nah, internet di sini apabila bagus, jadi mereka untuk mendownload tidak ada masalah. Mendownload listening, audio, gambarnya itu juga tidak ada masalah. Tapi apabila ada kendala internet, itu menjadi permasalahan bagi kami. Nah, di sini juga kendalanya siswa baru. Siswa baru yang dari SMP itu di daerah kami kebanyakan masih belum menggunakan Edmodo. Yang sudah menggunakan Edmodo itu setara SMA, SMK, dan itu pun hanya beberapa, jadi tidak semua. Solusi yang bisa kami ambil, jadi secara manual seperti tadi yang saya jelaskan pada Edmodo. Jadi secara manual, dijawabnya juga secara manual. Nah, di sini yang kedua untuk siswa baru. Jadi pada MOPDB itu kami sudah membuat program dan ini sudah 2 tahun berjalan. Edmodo itu disosialisasikan secara serentak pada siswa baru. Jadi mereka pada saat masuk KBM mereka sudah siap dengan pengetahuan mereka tentang Edmodo. Jadi tidak ada penjelasan kembali. Jadi KBM bisa berjalan dengan lancar. Permasalahan internet di sini, jadi kami bergantian menggunakan internetnya, bergantian jam ujiannya. Jadi kami bagaimana caranya untuk tidak mengganggu siswa, tidak mengganggu ujian siswa. Jadi akan ada beberapa jam, seumpama jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jadi bisa dilakukan sampai pada sore jam 3 saat kami pulang. Nah, di sini selanjutnya ini adalah dokumentasi ya. Nah, di sini dalam ruangan itu sekitar ada 2 sampai 3 orang yang menjaga. Satu menjaga kondisi kelas, yang kedua itu menjaga koneksi internet ya. Jadi ada tim IT yang menghandle. Nah, ini adalah tim IT kami yang menghandle koneksi internet apabila ada trouble, kadang error, atau juga ke-submit sendiri. Jadi tugas belum selesai, kuis belum selesai, mereka ke-submit sendiri karena errornya internet. Nah, di sini ada juga yang menggunakan HP ya, jadi tidak semua menggunakan laptop. Nah, ini contoh dari siswa yang menggunakan HP. Nah, ini juga yang menggunakan tab. Jadi semuanya rata-rata sudah bisa menggunakan laptop mereka sendiri.
Dan juga apabila kekurangan laptop, mereka bisa, yang tidak mempunyai laptop, itu bisa ke lab komputer kami. Ini ada beberapa anak yang kosong, nah itu kemungkinan ada di lab komputer. Oke, ini adalah hasil presentasi saya. Semoga bisa lulus dalam tugas ini. Terima kasih. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.